Karena di Kalimantan bulan ini sudah mulai turun hujan, jadi sore ini ikut aku pasang pancing untuk berburu ikan cana yang cantik-cantik di sungai ini yuk teman-teman. Untuk lokasi pasang pancingnya, kali ini aku mau coba pasang pancing di anak sungai besar yang ada di desa tetangga ini nih teman-teman. Kata tetanggaku sih, di ujung anak sungai ini banyak sekali dihuni oleh ikan-ikan cana yang cantik-cantik dan monster-monster loh teman-teman. Sekitar 2 jam perjalanan masuk ke dalam anak sungai ini, akhirnya kita sudah sampai di spot ikan cananya nih teman-teman. Untuk pancing yang kita pasang hari ini, aku coba pasang 15 pancing saja ya teman-teman. Karena target ikan buruan kita kali ini adalah ikan-ikan cana, jadi untuk umpan yang kita gunakan kali ini adalah umpan ikan-ikan kecil yang masih hidup seperti ini ya teman-teman. Untuk pancing pertama kita pasang di sini, pancing kedua kita pasang di sini, pancing ketiga kita pasang di sini, pancing keempat di sini, pancing kelima di sini, pancing 6 di sini, pancing 7 di sini, pancing 8 di sini, pancing 9 di sini, pancing 10 di sini, pancing 11 sampai pancing 15 kita pasang di sini ya teman-teman. Setelah semua pancing sudah kita pasang semua, selanjutnya pancing akan kita tinggal 1 malam dan akan kita lihat besok pagi ya teman-teman. Karena jarak lokasi mancingnya ini sangat jauh sekali, jadi untuk malam ini kita akan bermalam di sekitar sungai ini saja ya teman-teman. Di perjalanan mencari tempat berteduh, tiba-tiba dari kejauhan saya melihat seperti ada sebuah perkampungan di pinggir sungai ini nih teman-teman. Sepertinya perkampungan ini sangat sepi sekali karena sudah ditinggal oleh penghuninya nih teman-teman. Karena saya penasaran, akhirnya saya pun mencoba untuk melihat dari dekat perkampungan yang sudah ditinggal oleh penghuninya ini nih teman-teman. Siapa tahu di sini kita bisa dapat ayang baru ya teman-teman. Setelah saya coba masuk ke dalam rumahnya, ternyata benar nih teman-teman. Kondisi dari rumahnya ini sudah sangat tua sekali seperti ini nih teman-teman. Di dalam rumah ini saya juga menemukan sisa-sisa fosil nasi yang diperkirakan sudah ditinggal 1 juta tahun lamanya oleh penghuninya seperti ini nih teman-teman. Selain fosil nasi, di sini saya juga menemukan sebuah teko ajaib yang sepertinya di dalamnya dihuni oleh jin yang bisa mengabulkan 3 permintaan loh teman-teman. Sepertinya untuk malam ini kita akan menginap di rumah kosong ini saja ya teman-teman. Karena hari ini kita belum dapat ikan, jadi malam ini kita makan ikan ini saja ya teman-teman. Saat sedang asik-asik makan, tiba-tiba dari luar rumah seperti ada suara orang yang sedang berbicara nih teman-teman. Ike. Karena saya agak sedikit takut, jadi setelah makan ini kita lanjut tidur saja ya teman-teman. Setelah pagi, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu tiba juga nih teman-teman. Waktunya kita bersiap untuk mengecek pancing-pancing yang sudah kita pasang kemarin ya teman-teman. Kalau telat sedikit saja, bisa-bisa ikan yang kita dapat biasanya akan habis dimakan hewan-hewan predator seperti buaya dan biawak loh teman-teman. Jadi kita harus cepat-cepat ya teman-teman.
Wah, di pancing yang pertama, terlihat dari kejauhan belum ada pergerakan nih teman-teman. Setelah pancing coba saya angkat, ternyata benar nih teman-teman. Ternyata umpannya masih utuh dan zong nih teman-teman. Wah, di pancing yang kedua, dari kejauhan juga terlihat belum ada pergerakan nih teman-teman. Setelah pancing diangkat, aduh, ternyata umpannya masih utuh dan zong juga nih teman-teman. Wah, di pancing yang ketiga ini, dari kejauhan terlihat belum ada pergerakan, tapi tali pancingnya sangat kencang sekali seperti ini nih teman-teman. Wah, setelah pancing coba saya angkat, ternyata benar nih teman-teman. Di pancing ketiga ini, kita berhasil mendapatkan seekor ikan cana, tapi sayang ikannya sudah pindah alam seperti ini nih teman-teman. Wah, di pancing yang keempat juga terlihat belum ada pergerakan, tapi tali pancingnya sangat kencang sekali seperti ini nih teman-teman. Wah, setelah pancing coba saya angkat, ternyata lagi-lagi kita berhasil mendapatkan seekor ikan cana yang sudah pindah alam dan kaku seperti ini nih teman-teman. Kaku dan keras seperti ini ya teman-teman. Aduh, di pancing yang kelima ini setelah saya angkat, ternyata umpannya masih utuh dan zong lagi nih teman-teman. Wah, di perjalanan menuju pancing keenam, tiba-tiba dari kejauhan saya melihat sebuah benda yang mengapung di pinggir sungai seperti ini nih teman-teman. Karena saya penasaran, akhirnya saya pun mencoba untuk melihat benda ini dari dekat nih teman-teman. Wah, setelah coba saya cek, ternyata benda yang mengapung ini adalah seekor ikan cana monster yang sudah pindah alam seperti ini nih teman-teman. Sepertinya ikan ini baru saja terkena tombak dari nelayan yang sedang mencari ikan nih teman-teman. Ada yang tahu kira-kira ini ikan cana jenis apa? Wah, di pancing yang keenam, dari kejauhan terlihat belum ada pergerakan nih teman-teman. Setelah pancing coba saya angkat, aduh, ternyata umpannya sudah habis dan zong nih teman-teman. Wah, di pancing yang ketujuh, terlihat dari kejauhan seperti ada pergerakan, tapi pergerakannya tidak terlalu kuat seperti ini nih teman-teman. Wah, setelah pancing coba saya angkat, ternyata benar nih teman-teman. Di pancing yang ketujuh ini ada seekor ikan cana yang ukurannya masih kecil yang berhasil terkena pancing nih teman-teman. Aduh, di pancing ke-8 setelah diangkat ternyata umpannya masih utuh dan zong nih teman-teman. Di pancing ke-9 ternyata juga umpannya masih utuh dan zong juga. Wah, di perjalanan menuju pancing yang ke-10, tiba-tiba saya melihat sesuatu di dalam perangkap ikan yang ada di pinggir sungai ini nih teman-teman. Setelah coba saya cek, ternyata di dalam perangkap ikan ini ada sepasang burung yang terperangkap di perangkap ikan ini nih teman-teman. Wah, ternyata di sini kita hanya berhasil mendapatkan satu ekor burung saja nih teman-teman. Karena burung yang satunya lagi sudah berhasil kabur lewat lubang ini nih teman-teman. Wah, ternyata burung yang kita dapat ini adalah seekor burung yang hitam dan lumayan besar seperti ini teman-teman. Karena saya baik hati, jadi kita lepaskan saja ya teman-teman. Di pancing ke-10 ternyata umpannya juga habis dan zong. Di pancing ke-11 ternyata umpannya masih utuh dan zong juga. Di pancing ke-12 ternyata lagi-lagi zong. Wah, di pancing ke-13, tiba-tiba saya dibuat kaget karena dari kejauhan terlihat ada pergerakan yang sangat kuat sekali seperti ini nih teman-teman. Wah, setelah pancing coba saya angkat, ternyata benar nih teman-teman. Di pancing ke-12 ini ada tarikan yang lumayan sangat kuat sekali seperti ini nih teman-teman. Wah, setelah ikan berhasil diangkat, ternyata kita berhasil mendapatkan seekor ikan cana yang ukurannya lumayan monster dan warna badannya hampir berwarna hijau seperti ini nih teman-teman. Aku dengar-dengar sih kalau ikan jenis ini biasa disebut ikan cana peluro ya teman-teman. Ada yang pernah dapat ikan ini? Wah, di pancing ke-14, tiba-tiba saya juga dibuat kaget karena di pancing ke-14 ini ada tarikan yang sangat kuat sekali seperti ini nih teman-teman. Jangan pakai itu.
Wah, setelah pancing coba saya angkat, ternyata benar nih teman-teman. Lagi-lagi kita berhasil mendapatkan seekor ikan cana yang lumayan monster lagi seperti ini nih teman-teman. Wah, dipancing ke-15 ini, dari kejauhan juga terlihat talinya sangat kencang sekali seperti ini nih teman-teman. Wah, setelah pancing coba saya dekati, ternyata benar nih teman-teman. Dipancing ke-15 ini ada seekor ikan yang berhasil terkena pancing nih teman-teman. Wah, setelah pancing coba saya angkat, lagi-lagi kita berhasil mendapatkan seekor ikan cana yang lumayan monster lagi seperti ini nih teman-teman. Wah, setelah semua pancing sudah kita angkat semua, ternyata ikan-ikan yang kita dapat ini semuanya merupakan ikan cana semua seperti ini nih teman-teman. Mulai dari ikan cana yang kecil dan pendek, kecil tapi panjang, sampai ikan cana yang besar dan panjang pun hari ini berhasil kita dapat nih teman-teman. Tapi sayang, ikan cana yang kita dapat hari ini hanya satu jenis saja seperti ini ya teman-teman. Padahal di sungai ini ada sekitar 4 jenis ikan cana yang menghuni sungai ini loh teman-teman. Wah, setelah ikan sudah kita bersihkan seperti ini, selanjutnya kita haluskan bumbunya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya minyak kita panaskan seperti ini. Setelah minyak panas lanjut kita tumis bumbu sampai harum seperti ini. Setelah bumbu sudah harum, jangan lupa kita tambahkan air seperti ini. Setelah air sudah mendidih, lanjut kita masukkan ikan cana yang sudah kita bersihkan tadi. Biar lebih gurih, jangan lupa kita beri garam, penyedap rasa, dan juga lada seperti ini. Biar lebih segar, kita tambahkan juga potongan tomat seperti ini. Wah, tidak menunggu lama, akhirnya ikan cana besar, panjang, kuah kuning kita sudah jadi dan siap kita luncurkan ya teman-teman. Wah, setelah dicoba, ternyata rasa dari daging ikan ini sangat gurih dan lembut sekali nih teman-teman. Apakah teman-teman juga sudah pernah makan ikan jenis ini? Wah, bagian yang paling aku suka dari ikan ini adalah bagian kepalanya seperti ini ya teman-teman. Bagian kepala ini sangat gurih sekali jika kita sedot-sedot seperti ini nih teman-teman. Wah, setelah kemarin kita sudah berburu ikan cana di sungai yang ada di desa tetangga, sore ini ikut aku berburu makhluk panjang dan berwarna coklat di kebun-kebun yang ada di desaku ini yuk teman-teman. Biasanya sih makhluk panjang dan berwarna coklat ini sangat suka sekali bersarang di bawah-bawah tanah seperti ini nih teman-teman. Wah, tidak perlu waktu yang lama, akhirnya saya pun berhasil mendapatkan makhluk panjang dan berwarna coklat ini nih teman-teman. Kalau di tempat kalian makhluk panjang dan berwarna coklat ini namanya apa ya? Kalau di tempat aku, tanaman ini biasa disebut singkong ya teman-teman. Wah, tidak menunggu lama, ternyata singkong yang kita dapat ini sudah sangat banyak sekali seperti ini nih teman-teman. Selain dibakar dan direbus, umbi singkong ini juga bisa diolah menjadi berbagai macam makanan yang enak-enak dan mantap-mantap nih teman-teman. Wah, sebelum singkong kita olah, terlebih dahulu kita kupas singkong hingga bersih seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya singkong kita parut seperti ini. Dan jangan lupa kita juga parut kelapa seperti ini. Setelah singkong dan kelapa sudah kita parut, selanjutnya kita potong-potong gula merah seperti ini. Agak jauh, agak jauh.
Wah, setelah semua bahan sudah siap, selanjutnya semua bahan tadi kita campurkan hingga merata seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita bungkus-bungkus menggunakan daun pisang seperti ini. Setelah dibungkus selanjutnya kita kukus seperti ini. Ada yang tahu kira-kira hari ini kita akan membuat menu makanan apa? Wah, setelah kurang lebih 20 menit lamanya kita kukus, akhirnya singkong panjang, coklat kukus kita sudah jadi dan siap kita luncurkan ya teman-teman. Kalau di tempat kalian, jajanan dari singkong ini namanya apa ya? Wah, setelah dicoba, ternyata tekstur dari jajanan singkong ini sangatlah kenyal sekali seperti agar-agar loh teman-teman. Mantap.